Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang menonton atau melihat video saya ini, tolong jangan lupa mensubscribe atau likes dan juga kasih komentar, sifatnya gratis ini. Sekarang saya komentari adalah kasus Nur Hadi bisa berujung dihentikan penyidikannya. Jadi ini masalah Nur Hadi ini, sekarang dia mantan sekjen daripada Mahkamah Agung, katanya dia korupsi lebih dari 40 miliar dan hartanya banyak dan lain sebagainya. Yang saya khawatirkan nanti sekarang KPK sudah mencari kemana-mana, katanya ada yang menyembunyikan, ada yang menjaga apartemennya dan lain sebagainya. Yang jelas sampai sekarang belum ditangkap. Yang jadi masalah nih, bagaimana kalau sudah 10 tahun orang itu tidak ditangkap, tidak ditemukan. Banyak kasus sampai 10 tahun tidak ditemukan dan lain seterusnya. Tergantung kelincahannya menyembunyikan diri. Ada yang di luar negeri, ada yang di dalam negeri, tapi tidak tertangkap-tangkap. Apakah juga ada kerjasama, kita nggak tahu. Tetapi yang jadi masalah, kalau perkara ini sampai 10 tahun tidak ditangkap, tidak diproses hukumnya, jadi ini yang jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Kalau sampai 10 tahun tidak ditangkap, ini bisa jadi masalah. Satu, alat bukti yang berbentuk manusia sebagai saksi, mungkin saksinya banyak. Saksi-saksinya itu mungkin sudah ada yang pindah kerja, sudah ada pensiun, kalaupun sudah pensiun bukan di Jakarta lagi, tapi sudah tinggal di luar Jawa dan di mana lama sebenarnya kita juga kurang tahu dan lain sebagainya. Yang paling parah lagi, kalau dia sudah meninggal dunia, tidak bisa digantikan sebagai saksi. Karena saksi ini tidak boleh sembarangan kita menuduh orang sebagai saksi. Hanya yang mengetahui peristiwa itulah yang bisa dijadikan saksi. Kalau tidak tahu, tidak boleh sembarangan kita ganti orang sebagai saksi. Ini sebagai saksi, sebagai alat bukti dia ya. Apalagi dia sudah tinggal di luar Jakarta, alamatnya nggak jelas. Yang paling berat itu meninggal dunia, tidak bisa diganti lagi. Demikian juga barang buktinya. Barang buktinya itu nilai barang bukti itu sudah menyusut. Umpamanya tadinya koruptor 40 miliar. Kalau 10 tahun lagi mungkin nilainya 40 miliar sudah berbeda dengan sekarang. Kedua juga barang bukti. Mobil umpamanya ada beberapa mobilnya disita dan lain sebagainya. Mobil ini nanti dalam waktu 10 tahun kalau nggak dipakai kan rusak juga. Nilainya juga nanti jadi sangat rendah sehingga tidak ada artinya untuk negara. Atau barang buktinya ada yang hilang dan lain sebagainya. Akhirnya berakibat apa akibatnya nanti? Akibatnya perkara tidak cukup alat buktinya, atau dalam arti perkara itu lemah pembuktiannya. Karena demikian, karena sudah lewat sampai 10 tahun, maka perkara itu dihentikan penyidikannya seperti perkara-perkara yang lalu. Akhirnya nanti perkara itu menumpuk tunggakan perkara. Kalau nanti sudah banyak, dihentikan penyidikannya seperti yang lalu-lalu itu. Ada tunggakan perkara dihentikan penyidikan penuntutannya oleh KPK dengan berbagai macam alasan. Jadi sanksinya nanti perkara ini berujung penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan ini memang benar-benar dihentikan, tetapi tidak tuntas. Tidak ada kepastian hukumnya. Penghentian penyidikan apabila nanti ditemukan lagi 2 alat bukti, masih bisa diungkap lagi kasus itu. Tetapi penyelesaian tidak ada kepastian hukum. Istinya belum ada kepastian hukum. Kalau sudah ada putusan hakim, berarti sudah ada kepastian hukum yang disebut sudah ada mengandung nebis in idem. Dalam arti suatu perbuatan tidak dapat dituntut lagi yang sudah punya putusan yang pasti, tidak dapat dituntut lagi yang kedua kalinya dengan masalah yang sama.
Nah, ini. Jadi saya lihat ini Nur Hadi ini kalau begini terus dicari-cari tidak ketemu dan lain sebagainya, ini nanti bisa berujung dihentikan penyidikannya. Ini membuat nama KPK itu jelek. Berarti KPK dalam menangani perkara itu tidak baik. Menangani perkara itu tidak baik dalam semua dalam hal ini ya, baik penangkapannya tidak baik, penyelesaian perkaranya di sana, sehingga dia nanti bisa dituding negatif. Jadi saya pikir seperti yang sudah sampaikan dalam video saya yang lalunya, kalau ada perkara yang sudah melarikan diri tidak bisa ditangkap, sudah sidangkan saja dalam in absentia, menyidangkan perkara tanpa hadirnya terdakwa, kan sudah selesai, tidak ada tunggakan, bisa kalau sudah putus nanti. Itulah yang sudah sampaikan dalam video saya, sudah sampaikan dalam video yang lain. Jadi inilah saya lihat Nur Hadi ini bisa nanti perkaranya itu berujung dihentikan penyidikannya. Sekian dan terima kasih.